di sesi satu memang market merespon berita-berita positif bahwa dengan seiring dengan dihentikannya diakhirinya ini ya pergerakan-pergerakan yang dibatasi ya dengan diizinkannya kembali transportasi kembali berjalan normal, itu membuat memang market kita sesi pertama itu merespon positif gitu. Artinya bahwa memang ada potensi lockdown atau PSBB itu akan diakhiri dan itu bisa mengurangi bahwa adanya risiko-risiko ekonomi yang berlanjut. Tetapi yang paling menarik yang dilihat oleh market adalah dari laporan BI yang mengindikasikan bahwa memang ada potensi bahwa uh, GDP kita di kuartal 2 atau PDB kita di kuartal 2 itu akan lebih buruk seiring dengan data-data IKK yang baru dirilis dan juga inflasi kita yang kemarin baru dilaporkan melemah dalam 5 tahun terakhir gitu di bulan April seperti itu. Jadi itu yang direspon oleh market di sesi kedua ini. Ya memang PSBB belum berakhir tapi ada pelonggaran untuk transportasi umum ini yang memang agak Benar. menimbulkan kebingungan juga sebenarnya di masyarakat. Oke, kalau kita lihat misalnya dari data PDB juga manufaktur kita ini semakin melemah. Kalau kita bahas prospek-prospek emiten di sektor manufaktur misalnya semen, kimia, peternakan, dan kertas ini seperti apa, William? Anda melihatnya? Apakah memang masih ada potensi melemah? Yang pastinya kita lihat ada impact yang cukup besar terhadap emiten-emiten sektor manufaktur karena adanya pembatasan sosial PSBB ini bisa menghentikan operasional dari pabrik-pabrik manufaktur yang artinya produksi kita akan cenderung turun. Itu juga sudah direfleksikan juga sama PMI kita yang kemarin di bulan April dicatatkan turun gitu ya, bahwa memang aktivitas operasional pabrik kita cenderung turun. Nah, tetapi yang menarik kita lihat bahwa memang pemerintah sudah melakukan upaya-upaya untuk mencegah adanya penurunan atau stagnasi pada sektor manufaktur, yaitu diberikannya relaksasi pada PPh badan yang diekspektasikan akan turun di bulan April kemarin ya, atau sampai akhir tahun nanti dari 25% ke 22%. Nah, kita pikir ini menjadi suatu sentimen atau katalis positif yang mampu memitigasi resiko dari adanya pelemahan sektor manufaktur dari impact dari corona itu. Jadi kalau misalnya kita lihat, memang outlook-nya masih akan challenging, tapi ada upaya pemerintah untuk bisa mengurangi resiko-resiko dalam jangka pendek tersebut, Ali. Oke, closing bell baru saja berbunyi. Kita akan pantau posisi final penutupan untuk IHSG seperti apa, William? Ya. Oke, ditutup di koreksi 0,46% di 4.608. Kalau Anda lihat posisi IHSG ini, apakah ini adalah posisi yang cukup kritis menurut dari sisi teknikal? Misalnya ini adalah level yang diuji akan menentukan kemana arah IHSG di 4.600 ini? Kalau misalnya kita lihat sekilas bahwa level indeks IHSG ini masih sangat rentan sekali dan berpotensi untuk kembali berada pada fase area menuju ke area ini ya, pelemahan dalam beberapa minggu ke depan gitu. Dan itu memang merespon dari data-data yang tadi sudah kita bahas, Alin, bahwa ada potensi bahwa pertumbuhan ekonomi kita di 2 bulan mendatang, termasuk di bulan Mei ini akan melemah gitu. Jadi memang market perlu mengantisipasi bahwa seiring dengan pelemahan GDP, seiring dengan adanya pelemahan ekonomi dan juga diikuti oleh adanya kenaikan-kenaikan ini ya, tingkat pengangguran seperti yang diberitakan oleh berita-berita yang kita dengar selama ini, itu bisa direspon atau bisa memberikan kejutan bagi market dalam beberapa bulan mendatang seperti itu. Jadi kita lihat memang indeks kita saat ini cukup rentan akan adanya potensi pelemahan ataupun penurunan dalam beberapa minggu ataupun beberapa bulan ke depan seperti itu, Ali. Cukup